Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Munawwaroh. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah karya tulis ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Menurut Bambang, karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya yang diperoleh melalui kepustakaan. Nah, karya ilmiah juga adalah kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Jadi siapa yang punya pengalaman kemudian ditulis dan dijadikan media cetak, itu yang disebut karya ilmiah. Dan ketika seorang meneliti sebuah masalah kemudian ditulis lalu dicetak, itu akan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, karya ilmiah juga mempunyai fungsi secara khusus dan umum. Secara khusus yaitu ada 3. Yang pertama penjelasan, yang kedua ramalan, yang ketiga pengawasan. Sedangkan secara umum yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Kemudian syarat dan manfaat menulis karya ilmiah. Yang pertama motivasi dan disiplin data, yang kedua mampu mengolah data, yang ketiga mampu berpikir logis, yang keempat mampu berbahasa yang baik dan benar. Nah, ada juga manfaat bagi seorang penulis. Yang pertama meningkatkan keterampilan membaca, yang kedua meningkatkan daya pikir yang kritis, yang ketiga meningkatkan kepuasan intelektual, yang keempat membangun budaya akademik, yang kelima memiliki banyak sumber. Adapun sifat karya ilmiah tersebut adalah yang pertama lugas dan tidak emosional, yang kedua logis, yang ketiga efektif, yang keempat efisien, yang kelima bahasa yang baku. Nah, adapun jenis karya tulis ilmiah adalah yang pertama makalah. Makalah ini termasuk pengetahuan. Nah, yang kedua itu artikel, sama ini juga termasuk pengetahuan. Yang ketiga itu ada skripsi. Ini termasuk penelitian, biasanya untuk persyaratan S1. Nah, kemudian yang keempat ini tesis. Ini juga sebuah penelitian dan observasi untuk persyaratan S2. Yang ketiga itu ada disertasi, ini juga sebuah penelitian. Ini juga persyaratan untuk S3. Kemudian yang keenam itu laporan penelitian lainnya. Dalam karya tulis ilmiah juga ada yang namanya kutipan atau kutip mengutip. Apa sih itu kutipan? Kutipan adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang. Pinjaman di sini kita harus mencantumkan nama dan sumbernya. Adapun fungsi mengutip adalah 1. Sebagai landasan teori, yang kedua penguat bagi pendapat penulis, yang ketiga penjelasan bagi suatu uraian, yang keempat itu bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Adapun macam-macam kutipan terbagi menjadi 2, yaitu kutipan secara tidak langsung dan kutipan secara langsung. Kalau kutipan secara tidak langsung itu adalah penulis tersebut tidak menulisnya dengan sama persis mengenai tulisan atau kalimat yang dia kutip, akan tapi ia tidak menghilangkan isinya atau subsidinya. Jadi, seseorang mengutip kalimat dengan redaksi yang berbeda tetapi satu makna. Kemudian kutipan secara langsung adalah adalah mengcopy paste tulisan atau kalimat tanpa merubah kalimat aslinya, yaitu seseorang mengutip dengan redaksi yang sama dan makna yang sama. Nah, di sini juga ada perbedaan karya ilmiah populer dan karya sastra populer. Contohnya yang seperti kalau karya ilmiah itu buku motivasi, surat kabar, majalah esai biografi, dan bahasanya itu yang sederhana. Nah, sedangkan karya sastra populer itu contohnya puisi, prosa, naskah, drama, dan bahasanya yang sangat sederhana dan penuh imajinatif. Nah, sekarang perbedaan karya ilmiah populer dan murni. Kalau yang populer itu bahasanya sederhana dan tidak terkait dengan aturan. Terus dimuatnya juga di surat kabar, majalah, dan buku motivasi dan untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan yang murni itu bahasanya yang baku, terikat aturan, dimuat di jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku modul lainnya. Dan untuk lapisan akademisi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis karangan. Yang pertama itu ada deskripsi, adalah karangan yang menggambarkan. Nah, yang kedua narasi adalah karangan yang berisi cerita, dan eksposisi adalah memiliki informasi. Yang keempat ada argumentasi, adalah karangan yang memiliki pendapat. Nah, yang terakhir itu ada persuasi, adalah karangan yang memengaruhi.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.